Yang tes dulu ada. Tadi yang Ibu ngomong ada. Baca. Mana? Yang moderator ada. Tes. Moderator ada. Ada di situ. Nggak ada. Coba Bang. Tes 1 2 3. Tes. Oh, saya di sini. Iya, ada suaranya. Tes. Tes 1 2 3. Kalau Ibu udah nyaman di situ. Enggak sih, saya mau ini mencobakan. Oh, mau nyoba ininya pointersnya. Boleh. Tapi nggak ini ya? Belum. Ke ini ya? Coba ke sini Bu ya, pointernya. Kemana? Arahnya ke laptop ini Bu. Oh, Kak. Terus aku ke sini. Ya, buat maksudnya Bu buat apa belum? Enggak, maksud saya kalau saya mau nunjuk Next. yang mau saya tunjuk itu. Maksudnya ini sebagai apa? Ini kan saya mau jelasin di pointernya. Saya mau nunjuk bagian itu. Oh, nggak bisa Bu. Nah, iya itu gimana tuh? Diomongin aja Bu. Diomongin aja nggak boleh tahu. Oh, Kameranya di sini Bu. iya, maksud saya kalau kita di layar itu kan kita bisa tunjukin misalnya Ya, kan benar. ada part yang saya mau fokus di Ya, sini. benar. Nah itu. Nggak bisa. Oh. Ini cuma hanya pointer itu fungsinya merubah slide doang ya. Oh gitu, jadi nggak bisa tunjuk ya? Nggak bisa dulu. Oh. Ibu Itu beda lagi Bu pointernya. Channel juga mereka Bu. Bapaknya ngomong tentang tenaga fasilitas lapangan. Bukan Pak. Misalnya begini Pak, ini kan saya ada peta di sini. Misalnya di slide berapa nih ya? Maaf, di slide ini, slide 14. Saya mau menunjukkan di bagian mana yang subsistem ini bagian subsistem ini bagian subsistem ini subsistem ini. Kayak gitu. Dia maksudnya tuh yang 3D gitu Bang, itu beda lagi. Jadi maksud Ibu kan misalkan gini nih. Iya, itu sebagai narasumber kan saya harus menjelaskan FPL gitu Juga kan. misalkan ini tuh Atau gini aja, yang asronnya siapa Mas? Asronnya siapa? Yang bagian mereka. Yang tukang ini, pindah-pindah itu. itu pakai slide ini. Ah iya, jadi susah. Saya nggak bisa interaktif dong dengan FPL-nya ya. Bisa. Saya mau nunjukin Pak, Nggak bisa. gini, saya mau menunjukin ini kan merupakan satu rangkaian ini ya penjelasan. Penjelasan yang di sini, saya mau menjelaskan ke dalam ini Pak, ke dalam peta ini. Saya mau menjelaskan ini loh yang namanya subsistem ini. Yang ini subsistem ini. Kursornya aja. Ya memang itu jadinya ya udah kelemahan. Memang di mana-mana bisa. Iya sih Pak, maksudnya kan harusnya ada metode, entah itu mau bikin bagaimana caranya. Lagian kalau nunjuk ke TV kan ini nggak bisa. Iya saya tahu Pak, di kantor kan juga begitu. Maksud saya pikir kalau misalnya saya dibantu Afro, dia bisa apa tuh namanya tunjukin pakai kursor. Ah, benar. Iya, pakai kursor. Pakai kursor, pakai mouse ya. Nah itu. Kalau yang di TV kan ada Bang yang dia bisa dimuter gini. Ada. Iya makanya maksud saya. Dia cari yang simpel, seandainya dia ngomong, ada bagian yang bantuin, itu dia ngasih pakai kursor. Ini bagian ini loh. Saya ingin menjelaskan apa yang saya sampaikan ke audiens Pak. Kalau saya ngomong kayak gini, mungkin bisa aja kan mereka nggak paham. Pakai kursor bisa? Bisa Dulu di situ. Kalau mau Kelihatan nggak tadi? Di sini kelihatan nggak? kelihatan lah. Bisa, kursornya bisa kemari. Bisa masuk. Itu masuk. Kalau mau pakai kursor bisa, Bu, pakai mouse gitu bisa. Iya. Atau ini Pak, nggak bisa ya? Kalau saya yang langsung mau operate dari sini. Bisa. Ya udah, maksudnya nggak usah ini Pak, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Jadi pakai mouse gitu. Saya operate-nya dari sini, saya yang Share screen kayaknya. Bisa. Jadi apa namanya? Apa kabelnya itu? Bisa itu. Saya, iya. Iya. Nyampe kabelnya Mas? Bisa. Ada. Ya kayak gitu aja. Jadi saya yang ini aja. Tapi Yang sebagai ambil asal. duduk tuh ya, nggak bisa. Iya enggak. Dari sini aja. Saya cuma mau menunjukkan aja Pak. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, audiensnya nggak ngerti. Iya. Itu butuhnya. Karena arah kemana-mana. Betul. Sudah dicari yang 30. Dari? Oh iya. Berarti nanti kalau waktu ini ngaret juga waktu ini mungkin spare waktunya 1,5 jam kan? Misalnya ini mulainya jam 8.30 berarti jam 10. jam 10. Saya.
Apa namanya? Karena belajar dari Setengah jam aja. belajar dari kegiatan kemarin kan harus ada orientasi buat ngecek sel dan lain-lain, nggak langsung masuk kayak gitu. Pasti mau. Oh, bisa. Ganti yang tidinya gue beli tapi nggak asli. Oh iya. Tapi emang buat itu. Oh gitu kemarin ngomong. Pak, maaf Pak, ada takut nanti Pak di tengah jalan lobek. Laptopnya aja Pak, padahal kalau laptop sana harus kopi-kopi lagi. Pangket mana ya pangket? Iya Pak. Oh iya Pak, soalnya kayaknya kalau saya jelasin tanpa mereka paham, jadinya sia-sia. Enggak dalamnya, Bu. Hah? Enggak dalamnya. Bang, Konektor? USB tulen lo ada kan? Saya ada konektor. Pinjam ya. Enggak ada. Itu dia ada. Ini Pak. Oh bukan, ini HDMI, Bu. Yang LAN, kabel LAN, Oh. internet. Ini nggak jalannya. Ini dia ada. Salah. Lan ke USB ya? Iya. Ini yang kedua. Boleh sopo boleh. Kita mute aja dulu, udah nggak usah santai. Bang, Hah? nggak apa-apa, ke depan yang penting kan dilakukan aja. Kita kan panjang, darah tinggi capek lah. Dulu kadang-kadang aku juga nggak pakai celana kok. Bang, mau dapat ini? Waduh. Waduh. Nah itu bukannya dulu. Ada kontratornya? Ini yang dia. Sama. Oh enggak. Jadi dia pas menunjukannya di itu berdua secara yang lain. Iya, atau biasanya dari dia. Apa yang ibunya berarti di situ? Iya. Selangkah. Enggak, maksudnya dilap dan di atas ini. Mau ambil apa nggak tahu nggak tahu sih. Dikit-dikit aja. Belum colokin. Sertanya belum masuk semua.
Oh, cuci muka. Kasihan. Ya Allah. Ini udah bisa. Natnya dulu. Ini dibuka nih, Mas. Oh, di mana? Putih ini. Itu kan buka ya. Wih, ada yang lagi motoran. Bautnya dulu aja kok, biar catat dulu. K58 belakangnya. K58. Oke. Ada yang hadir sama ini. Apa? Kenapa tugas? Saya yang set. Oh, apa yang set? Iya. Kenapa? Berarti kalau itu ngajak ini aja. Sip. Saya berapa ini? Itu ini jalan di cancel. Iya itu. Berdasarkan malam kemarin. Enggak, sudah di long di mana. Sudah tapi ya. Gue coba playback ini di sana ngirim audio nggak? Ada. Seru juga nanti ya. Kalau ada playback di sini materi, playback video. Ada playback video. Ada di sini nanti ada playback video. Maksudnya Ibu mau playback video nggak? Ada playback video nggak? oh iya, kalau itu tadi si Mbak Kina bilang yang PTT aja. Oh, kalau misalnya ada playback video, bisa juga nih. Kalau ada playback video, harus ada Yang PPT yang install. Enggak, kalau Oh, udah boleh. Mau ada tinggal playback. tinggal ini full screen. Nah, oke. Dia mau crop dulu. Berarti nggak perlu dari sana kan ya Pak? Langsung Apa saya dia dari sini aja kan ya? Iya. Lu berkoneksi ke sana. Itu jam 8 mulainya. Ya, di agenda jam 8.
berapa? 50 bro. Apa? Total peserta 50-an kayaknya Pak. 51 ya. 1,5 jam Pak. Nanti Mas kalau mau play dari YouTube di full screen aja YouTube-nya. Iya, ini videonya ambil dari ini, dikasih linknya dari YouTube, Pak. Kita langsung di full screen aja. Oh iya. Pas lagi playback. Oke. Boleh coba contoh di playback dan di full screen tadi. Ya, di play aja. Nah, jadi kayak gini Bu. Oh iya. Peserta sudah 41. Oh iya, baik Pak. Gimana? Kita mulai aja. Oh iya. Berarti Tes. maaf. Bu, coba Bu. Hah? Tes 1, 2, 3. Aman Bu? Kalau dia aman, benar. Pakai dulu Bu. Bu, mohon maaf Bu, cara pengucapan ini apa Bu? SPELD ya Bu? Spaldete. Oh, SPALDT aja ya Bu. Oh iya ya, biar cepat ingat SPALDT. OP itu operasional dan pemeliharaan ya Bu? Ya. Itu mulainya jam berapa nih? 8.15 ya? Udah berapa orang Pak? 43 ya? Standby. Bu, nanti kalau mau gambar ini spidolnya ya Bu? Oh, oke. Mau gambar. Oke. Mana? Oh iya benar. Kita add laptop ini. Komando dari Om. Bentar ya, itu kan dulu ya. Ya. 3, 2, 1, kamera on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayub Sugara. Saya diamanahkan untuk menjadi moderator untuk membantu memandu keberlangsungan diskusi dan penyampaian materi di pagi hari ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan tenaga fasilitator lapang, Sandrek wilayah Barat, khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan di pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi dimulai, izinkan saya menyapa bapak dan ibu sekalian. Yang pertama, yang terhormat Ibu Meinar Manurung, STMT, selaku narasumber. Ya, Bu. Iya. Yang kedua,
Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan tenaga fasilitator lapang wilayah Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, di pagi hari ini akan membahas materi tentang operasional dan pemeliharaan. Materi ini menjelaskan tentang tujuan operasional dan pemeliharaan, mengenal SPALDITI, pemeliharaan subsistem pelayanan, pelayanan subsistem pengumpulan, pemeliharaan subsistem pengolahan, dan biaya operasional dan pemeliharaan. Tentunya materi ini sangat menarik dan juga penting bagi rekan-rekan tenaga fasilitator lapang dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sebaiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan yang menjadi regulasi pada kegiatan kita di pagi hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan di Zoom chat. Kedua, peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan audio selama pelaksanaan kegiatan. Ketiga, peserta melakukan rename nama dengan format nama, strip, provinsi asal. Dipersilakan bagi yang belum melakukan rename, silakan rename sekarang. Selanjutnya, narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi, termasuk diskusi dan tanya jawab selama 1,5 jam. 5. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan adanya interupsi dari peserta. Setelah itu, narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada menu chat maupun langsung kepada narasumber setelah pemaparan materi selesai. Selanjutnya, jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka peserta mengajukan izin ke moderator via chat. Selanjutnya, peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin untuk meninggalkan acara. Terakhir, peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Baiklah, di sini setelah saya sampaikan, harap dilaksanakan agar terlangsungnya kesuksesan pada acara kita di pagi hari ini. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Meinar Manurung, STMT, untuk menyampaikan materinya sekaligus membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Bu, dan Bu. Bu, saya izin pamit ini. Iya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan operasional dan pemeliharaan SPALDITI. Kita lanjut. Adapun tujuan daripada pembahasan ini adalah supaya Bapak Ibu sebagai TFL dapat memahami prinsip operasional dan pemeliharaan SPALDITI Sanimas. Output dari sesi ini, peserta dapat terampil mengawal dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPALDITI Sanimas. Dan sasaran materi ini ditujukan kepada Bapak Ibu TFL peserta peningkatan kapasitas Sanimas tahun anggaran 2020. Kita lanjut ya Pak, Bapak Ibu. Tujuan dari pembelajaran kita sesi ini adalah peserta mengetahui aspek teknis yang menjadi prioritas dalam operasi dan pemeliharaan. Kedua, peserta mengetahui mana bagian-bagian penting dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta peserta terampil dalam memfasilitasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan SOP atau prosedur ya, standar operasional prosedur. Kita lanjutkan, ini sedikit quote ya, yang tidak bisa perawat tidak usah membangun. Kita lanjut. Mengapa operasional dan pemeliharaan itu penting, harus kita lakukan?
Karena tentunya apa yang kita bangun, infrastruktur yang kita bangun berupa sambungan rumah, kemudian perpipaan maupun sampai ke IPAL, kita harus memastikan bahwa infrastruktur tersebut dapat berfungsi baik secara berkelanjutan maupun untuk menjamin kualitasnya. Jadi apa yang kita bangun memang bermanfaat, tentunya hasil air limbah yang diolah di dalam IPAL bisa kita harapkan bisa sesuai dengan standar effluent dan aman dibuang ke lingkungan. Jadi memang pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem SPAL DT ini merupakan hal yang penting setelah infrastruktur tersebut terbangun. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, rekan-rekan TFL semua, kami ingin menjelaskan 5 aspek utama dalam pengelolaan sanitasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat tayangan ini, namun ingin kami sampaikan bahwa kelima aspek ini tentu saling berhubungan satu sama lain. Kita tidak bisa mengedepankan hanya satu aspek saja tanpa melihat aspek yang lainnya. Nah, aspek itu apa saja? Pertama, aspek peran serta masyarakat. Masyarakat pemanfaat, memahami dan sadar akan tugas dan tanggung jawab dan kewajibannya. Jadi tentunya Bapak Ibu pada saat di awal pelaksanaan program Sanimas atau IBM ini, peran serta masyarakat sangat-sangat penting di dalam mensukseskan tujuan daripada pembangunan Sanimas ini. Kemudian ada namanya aspek teknis. Aspek teknis ini kita melihat adanya pedoman atau prosedur yang perlu kita jalankan untuk membuat IPAL atau SPAL DT ini dapat berjalan sesuai dengan fungsi atau tujuannya. Kemudian ada penyuluhan dan kampanye. Tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan TFL sudah melewati pada saat campaign atau penyuluhan di awal pelaksanaan Sanimas ini. Kemudian ada yang namanya aspek pengaturan. Mengapa kita membangun IPAL ini atau SPAL DT ini? Tentunya kita ingin supaya lingkungan kita ini baik, sehat, dan tentunya effluent seperti yang tadi kami sampaikan, effluent yang keluar dari hasil pengolahan air limbah ini dari IPAL ini bisa aman dibuang ke lingkungan sesuai dengan pengaturan. Jadi apa saja yang perlu kita lihat, tentunya kita membuat jadwal pengurasan lumpurnya. Kemudian kita melakukan monitoring, kita melakukan pemantauan dari effluent yang keluar dari IPAL. Kemudian adanya pengembangan pelayanan. Apabila IPAL-nya masih memiliki idle, kita bisa menambah pelayanan sambungan rumah. Kemudian kita adanya pendapatan tambahan dan inovasi teknologi. Selain itu adanya aspek keuangan. Tentunya di dalam kita menjalankan, mengoperasionalkan SPAL DT ini, kita perlu membutuhkan sejumlah dana untuk menjalankan operasional, kemudian perbaikan dan pengembangannya. Jadi aspek keuangan tentunya hal-hal misalnya tadi menguras lumpur, memantau effluent, ataupun menjalankan operasional IPAL-nya itu membutuhkan sejumlah dana. Jadi kita aspek keuangan ini juga menjadi hal yang penting di dalam pengelolaan sanitasi. Aspek terakhir atau aspek berikutnya adalah aspek kelembagaan. Nah, peran lembaga pengelola yang proaktif dan aktif dalam proses operasional dan pemeliharaan ini sangat dibutuhkan gitu. Tidak cuma KSM pada saat pelaksanaan konstruksi, tapi juga KPP pasca pelaksanaan konstruksi, lembaga yang melakukan pengelolaan Sanimas ini menjadi peran penting sehingga SPAL DT atau Sanimas yang kita bangun ini dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya atau dapat berkelanjutan. Kita lanjut ya Bapak Ibu.
Nah sekarang kita akan flashback kembali untuk mengenal SPAL-DT, karena saya yakin Bapak Ibu TFL, rekan-rekan semua saya harap sudah mulai familiar ya dengan SPAL-DT, karena Bapak Ibu tentunya pada saat pelatihan yang pertama itu juga sudah diberikan pembekalan terkait dengan SPAL-DT. SPAL-DT itu apa? SPAL-DT atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat adalah serangkaian kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik secara komunal. Ini karena kita berbicara Sanimas, jadi memang dia dilakukan secara komunal. Namun SPAL-DT ini tidak cuma komunal saja Bapak Ibu, ada SPAL-DT yang tingkatnya di perkotaan, skala perkotaan yang jangkauannya lebih luas, skala kota. Jadi bahkan Bapak Ibu yang TFL yang mendampingi masyarakat saat ini memang skalanya adalah skala komunal. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah ya saya harap sudah paham gitu ya. Apa saja sih subsistem yang ada di dalam sistem pengolahan air limbah domestik terpusat ini? Bapak Ibu, ada 3 sistem yang ada di dalam SPAL-DT, yaitu subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan. Jadi memang untuk membentuk sebuah sistem pengolahan air limbah domestik terpusat ini ada 3 subsistem yang mendukung supaya SPAL-DT ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Subsistem pelayanan itu apa? Ini merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari subsistem pengumpulan melalui jaringan perpipaan. Subsistem pelayanan ini berupa apa saja? Berupa bak perangkap lemak atau grease trap, kemudian pipa persil, pipa tinja, dan pipa non tinja, serta adanya bak kontrol. Nah, sistem pelayanan ini adalah sistem pelayanan yang ada di rumah-rumah gitu, di dalam persil daripada warga yang kita layani. Nah, untuk subsistem pengumpulan, ini merupakan sarana prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari subsistem pelayanan menuju subsistem pengolahan terpusat atau IPAL-nya. Kemudian terakhir ada subsistem pengolahan. Ini merupakan bangunan atau instalasi untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari rumah-rumah warga melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan untuk diolah agar menghasilkan efluen yang aman bagi lingkungan. Jadi kita sudah memastikan bahwa air limbah kita yang diolah di IPAL atau di subsistem pengolahan sudah berfungsi dan sudah aman untuk dibuang ke lingkungan. Kalau misalnya saya next dulu ya Pak ya, supaya saya jelaskan. Nah Bapak Ibu, yang dimaksud dengan subsistem pelayanan ini adalah pipa merah ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini adalah yang pipa merah mulai dari WC, kamar mandi, dapur, kemudian ada grease trap dan bak kontrol. Ini merupakan bagian daripada subsistem pelayanan. Kemudian ada yang tadi subsistem pengumpulan. Nah ini berupa yang manhole, kemudian ada pipa lateral, pipa retikulasi. Nah ini disebut dengan subsistem pengumpulan. Hingga membawa air limbah menuju subsistem pengolahan yang merupakan IPAL. Jadi ini untuk flashback aja Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu pada saat e-learning yang tahap pertama itu sudah juga dijelaskan oleh para narasumber. Ini adalah merupakan bagian sistem dari SPAL-DT, mulai subsistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan yang membentuk sebuah sistem SPAL-DT. Kita back lagi ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin saya perlu menjelaskan ini setelah kita memahami bagian mana itu subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan, kita jadi tahu bahwa ketiga subsistem ini perlu dipelihara supaya
SPAL-DT itu dapat berfungsi, dapat sesuai dengan tujuannya atau bisa berkelanjutan. Bagi pemanfaat ini karena warga yang menerima manfaat daripada dibangunnya Sanimas, tentunya rumah tangga apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh penerima manfaat untuk mengoperasikan ataupun memelihara dari subsistem tersebut. Nah, IPAL mungkin Bapak Ibu yang perlu diingat bahwa IPAL dapat berfungsi dengan baik jika yang masuk ke dalam IPAL itu adalah air limbah. Bukan di luar air limbah, sampah dan sebagainya atau benda-benda padat gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu memberikan pemahaman kepada warga yang menerima manfaat dari Sanimas ini, khususnya tentunya yang ini ya, yang rumahnya tersambung oleh oleh SPAL-DT ini, supaya mereka paham bahwa bukan sampah yang dimasukkan ke dalam jaringan air limbah tersebut. Karena tentunya sampah yang masuk akan menyebabkan permasalahan lainnya, tentunya di perpipaan hingga apabila sampai di subsistem pengolahan atau IPAL-nya tentu juga menjadi masalah. Jadi jangan memasukkan limbah padat ke jamban karena akan menyumbat saluran. Ini sering kali masih terjadi Bapak Ibu, berbagai benda-benda padat sampah itu dibuang ke kloset. Jadi tentunya ini Bapak Ibu perlu terus-menerus mengingatkan ke warga supaya tidak membuang sampah padat ke dalam saluran atau kloset atau jaringan ya. Kemudian jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur karena ketika mengering lemaknya akan menyumbat perpipaan. Ini juga lemak menyumbat pipa, dinding-dinding pipanya akan menempel lemaknya itu. Kemudian apabila masuk ke dalam saluran itu juga bisa menimbulkan bau. Jadi ini perlu juga disampaikan ke warga, mungkin khususnya ibu-ibu gitu ya, nggak harus ibu-ibu sih ya, pentingnya ke warga tidak membuang minyak jelantah, minyak bekas menggoreng itu langsung ke dalam saluran. Kemudian jangan membuang bahan kimia ke saluran karena dapat mematikan bakteri yang sudah tumbuh di dalam IPAL kita, karena IPAL itu isinya ini Bapak Ibu bakteri yang dapat menguraikan air limbah yang ada di dalam IPAL, sehingga tentunya bahan kimia yang mungkin masuk melalui pada saat membersihkan kamar mandi misalnya itu akan berpengaruh ke kinerja dari IPAL-nya, karena ya IPAL-nya bakteri yang ada di dalam IPAL itu bisa mati. Kemudian jangan menanam pohon di dekat saluran perpipaan dan IPAL karena dapat merusak pipa ya dari akar-akarnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian ini masih lanjut untuk penerima manfaat. Artinya di warga yang menerima manfaat dari Sanimas ini. Gunakan secukupnya sabun cuci dan pembersih baik untuk pengolahan baik pengolahan maupun untuk menghemat. Kemudian membuang hanya limbah cair dari kamar mandi dan dapur dan diberikan saringan untuk memisahkan limbah padat. Ya, jadi memang ada saringan misalnya di floor drain itu kan biasanya suka ada saringan. Biasanya kadang-kadang suka nggak sadar Bapak Ibu saringan itu kita angkat terus malah kita memasukkan sampah-sampah itu langsung digelontor masuk ke dalam salurannya. Jadi harusnya ya benda-benda padat atau sampah yang tertahan di dalam saringan itu kita bersihkan dan kita buang ke tempat sampah, tidak disalurkan ke dalam salurannya, ke saluran air limbah. Kemudian lanjut ambil kotoran yang mengapung dari bak penangkap lemak atau grease trap tiap 3 hari sekali. Jadi karena grease trap itu masuk di dalam tanggung jawab penerima manfaat, jadi memang hal ini juga perlu disampaikan kepada warga supaya bisa secara rutin melihat kondisi grease trap-nya.
apabila ada kotoran yang mengapung itu mungkin harus dibersihkan dari grease trap. Kemudian selanjutnya memeriksa bak kontrol di tiap rumah setiap 3 hari sekali. Kemudian membuang limbah padat, jika ada pasir atau lumpur dapat diserok dari dasarnya. Kemudian dan dibuang ke tempat sampah gitu ya, dikumpulkan, tidak digelontor dan dimasukkan ke dalam pipa, tetapi benda-benda tersebut kita bersihkan, kemudian kita kita buang ke tempat sampah. Kemudian ya setelah membuangnya ke tempat sampah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang harus dimiliki oleh KPP. Ini penting banget Bapak Ibu, karena kadang-kadang kalau misalnya kita sudah selesai kegiatan, dokumen-dokumen itu tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga akan menyusahkan Bapak Ibu KPP yang akan nanti bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara SPAL DT ini. Jadi yang perlu ada peta jaringan SPAL DT. Itu harus ada Bapak Ibu, kemudian detail dari bangunan sanitasi, baik itu mau MCK, SPAL DT, kemudian ada bak kontrolnya, grease trap, dan perpipaan, itu harus ada detail bangunan sanitasinya. Kemudian laporan pelaksanaan kegiatan RKM dan as-built drawing, itu juga harus ada, nanti disampaikan kepada KPP. Kemudian data penerima manfaat, siapa saja yang menerima, yang SR-nya disambungkan, yang rumahnya disambungkan dengan sambungan rumah atau subsistem pelayanan. Kemudian standar operasional prosedur dan pemeliharaan. Itu juga dokumen-dokumen ini sangat penting bagi KPP di dalam melanjutkan operasi dan pemeliharaan daripada SPAL DT ini. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu TFL untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini ada di tangan KPP, seperti itu. Dan kalau misalnya boleh, Bapak Ibu juga menjelaskan gitu, maksudnya peta jaringannya, atau maksudnya detail bangunannya, sehingga mereka juga paham yang dibangun, yang menjadi tanggung jawab mereka tuh mereka paham gitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut, ini peta jaringan ya. Ini pada saat penyusunan RKM pasti sudah ada, juga dilengkapi dengan ini nama-nama penerima manfaat, keluarga A, B, C dan sebagainya. Ini juga sudah dilengkapi. Kemudian IPAL, lokasi IPAL-nya, kemudian detail rumah-rumah yang mendapatkan pemasangan sambungan rumah, kemudian ada jaringan-jaringannya, sehingga KPP itu bisa melanjutkan gitu. Dan apabila ada masalah di jaringan ataupun di manhole ataupun di salah satu rumah warga, mereka bisa tahu gitu lokasinya, lokasi terkait permasalahan yang terjadi. Kita lanjut, ini sudah tadi kami sampaikan, ini subsistem pelayanan, subsistem subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan yang adalah merupakan IPAL, instalasi pengolahan air limbah domestik. Kita lanjut Bapak Ibu, untuk tayangan ini mungkin lebih detail menjelaskan dari pembagian subsistem tadi Bapak Ibu. Nah, ini subsistem ini kan subsistem pemipaan dari rumah tangga pemanfaat ke subsistem pengolahan IPAL. Jadi mulai dari yang kuning ini adalah penerima manfaat atau subsistem pelayanan. Kemudian ini adalah subsistem pengumpulan yang merupakan jaringan untuk membawa air limbah ke akhir, yaitu ke IPAL komunal. Kemudian kita zoom lagi, Bapak Ibu, apa saja sih yang ada di dalam subsistem pelayanan atau penerima manfaat? Ini air limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, kemudian dapur, kamar mandi dibawa melalui grease trap atau penangkap lemak untuk kemudian lanjut ke bak kontrol atau bak kontrol sambungan rumah. Kalau black waternya dari WC itu lanjut
disambungkan langsung ke bak kontrol. Kemudian dari bak kontrol itu lanjut ke subunit pengumpulan dengan di sini ada manhole dan sebagainya dan perpipaan. Kemudian masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik. Di IPAL ini apa saja isinya? Ada mulai dari bak inlet yang fungsinya untuk meratakan loading daripada IPAL daripada air limbah yang masuk ke dalam IPAL. Kemudian dilanjutkan setelah bak inlet ada bak pengendap atau settler, dia itu akan mengendapkan air limbah atau padatan yang ada di dalam air limbah. Kemudian lanjut ke bak anaerobic filter. Disinilah kita harapkan bakteri tumbuh untuk mendegradasi air limbah yang masuk. Kemudian keluar ke bak outlet dan selanjutnya kita berharap pengolahan air limbah itu dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan untuk sehingga air limbah atau efluennya itu bisa dibuang ke badan air penerima. Kita lanjut, ini berbagai dokumentasi ya Bapak Ibu pada saat pemeliharaan subsistem pelayanan atau di sambungan rumah. Nah ini kadang-kadang yang suka kita temui di kamar mandi ada rambut-rambut yang tertahan di dalam floor drain. Ini jangan setelah dibersihkan saringannya itu rambut-rambutnya itu dibuangnya ke tempat sampah. Bapak Ibu jangan dimasukin lagi ke perpipaannya. Kemudian di dapur, di sink, di wastafel ini ada padatan dari sisa-sisa masakan dan sebagainya. Kemudian di sini ada grease trap. Nah ini Bapak Ibu nih jadi ini memang rutin tadi 3 hari sekali perlu dicek kondisi grease trapnya, lemak-lemaknya yang mengapung ini diambil gitu. Jadi sehingga ini juga tidak kita juga karena grease trap ini kalau lama nggak diambil itu bisa jadi bau. Jadi memang harus rutin kita bersihkan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini pemeliharaan masih tetap dari subsistem pelayanan. Ini pembersihan daripada grease trap. Ya mungkin Bapak Ibu kalau mungkin di di foto ini intinya yang ingin kami sampaikan mohon dijaga kalau misalnya memang butuh menggunakan sarung tangan boleh menggunakan sarung tangan karena yang kita bersihkan ini air limbah yang tentunya banyak hal bakteri atau kuman yang ada di dalamnya. Jadi pada saat pembersihan ini kalau bisa menggunakan sarung tangan atau menggunakan masker seperti itu. Oke, ini nah ini Bapak Ibu yang mungkin bisa gambar atau dokumentasi yang bisa Bapak Ibu lihat. Betul Bapak Ibu kalau misalnya sudah lama atau tidak bersihkan ini umumnya ini ada serangga yaitu kecoa itu yang suka nempel di sini gitu. Jadi memang ya kecoa itu juga kan bisa jadi ini ya vektor penyakit. Jadi memang perlu kita bersihkan, kita semprot misalnya dengan air dinding-dindingnya, bak kontrolnya. Jadi banyak serangga, ada banyak endapan di sini di di dasarnya. Kemudian lantai baknya tidak rata atau tidak licin. Banyak air hujan yang masuk. Kemudian jarang dilakukan penggelotoran. Kadang-kadang yang suka menjadi ketika hujan tutup manhole itu kadang-kadang malah dibuka gitu loh. Jadi itu juga perlu diberikan pemahaman kepada KPP bahwa jika tutup manhole ini harus terjaga supaya tetap tertutup gitu loh, tidak menjadi menjadi saluran untuk apabila air hujan. Kemudian apa sih hal yang perlu dilakukan? Itu melakukan penggelontoran secara berkala.
Kemudian menghaluskan lantai kerja bisa disemprot gitu loh Pak, dengan Bapak Ibu dengan air gitu untuk membersihkan endapan kotoran-kotoran yang terendap gitu ya di bawah saluran. Kemudian dilakukan pemeliharaan setiap minggu dan tutup bak harus rapat dan air hujan tidak dapat masuk. Ini mengapa air hujan nggak boleh masuk? Karena memang ini kan saluran airnya tuh menuju ke IPAL ya. IPAL itu punya kapasitas yang memang untuk menampung air limbah yang difungsikan untuk menampung air limbah dari rumah-rumah. Ketika itu air hujan masuk, IPAL-nya nanti over capacity pada saat dan loading, sehingga kita akan susah, bakteri yang ada di dalam IPAL itu akan susah lagi untuk kita biakkan, karena memang kuncinya pengolahan air limbah itu ada di bakteri yang ada di IPAL. Seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu, ini pemeliharaan subsistem pengumpulan perlu dilakukan penggelontoran secara reguler seperti itu. Terus ini untuk pengolahan seperti tadi kami sampaikan, itu ada bak penerima atau inlet, kemudian ada bak settler atau pengendap. Ini merupakan ruang tempat terjadinya proses sedimentasi atau pengendapan dan dilanjutkan dengan stabilisasi dari bahan yang diendapkan tersebut melalui proses anaerobik. Tujuannya untuk mengendapkan dan menstabilkan lumpur aktif sebelum masuk ke pengolahan selanjutnya. Nah, ini juga hal-hal yang sering ditemui di bak pengendap, sering terjadi penumpukan sampah. Kemudian timbul bau penyengat dan kita perlu mengecek ketinggian daripada lumpur yang ada di bak pengendap. Itu harus dikontrol Bapak Ibu. Jika memang sudah tinggi, ya berarti itu saatnya untuk kita sedot lumpur tersebut. Kita lanjut. Pemeriksaan dilakukan secara periodik minimal 1 bulan sekali. Mengangkat sampah dan kotoran yang mengapung selambat-lambatnya sekali sebulan. Ini pemeliharaan untuk subsistem pengolahan masih sama, Bapak Ibu melakukan pembersihan dari sampah-sampah yang mengapung. Kemudian di anaerobic filter ini merupakan proses bahan-bahan yang tidak terendapkan dan bahan padat terlarut dengan cara mengkontakkan surplus mikroorganisme pada media filter, di mana mikroorganisme tersebut akan menguraikan bahan organik terlarut dan bahan organik tersuspensi yang ada di dalam air limbah. Ya, ini mungkin dampaknya itu juga akan menimbulkan bau. Cek jenis influen yang masuk, cek besaran media filter. Apabila influen yang masuk selain air limbah itu dapat menyebabkan bau, karena ya memang tidak ada Bapak Ibu, tidak ada proses degradasi atau penguraian di anaerobic filternya ini. Jadi bisa dicurigai bahwa cairan yang masuk melalui saluran pengumpul itu bisa saja bukan air limbah, sehingga dapat menimbulkan bau yang berbeda dari biasanya. Pemeliharaan anaerobik seperti ini dilakukan pengurasan misalnya 3 tahun sekali. Baik, tentunya seperti yang tadi kita bahas di awal, untuk menjalankan atau mengoperasikan IPAL dan memelihara IPAL tersebut kita perlu sejumlah dana. Nah, ini contoh biaya pengoperasian dan perawatan SPAL DT komunal untuk kurang lebih 50 kepala keluarga. Jadi jamban dan sambungan rumah ini kan sudah merupakan tanggung jawab penerima manfaat. Jadi rumah tangga yang terkoneksi itu bisa secara mandiri menyediakan biaya pengoperasian dan perawatan. Nah, yang perlu menjadi tugas bersama ini oleh KPP atau kelompoknya ya, itu jaring operator di bagian operasional pipa utama SPAL DT. Itu ada contoh saja Bapak Ibu, bisa lebih dari yang dibutuhkan. Operator inspeksi 4 kali per bulan di SPAL DT.
Kemudian di pipa utama dan pipa sekunder, ini mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ya harganya. Kemudian ini karena 4 kali per bulan atau seminggu sekali, ini ya kurang lebih 400.000. Kemudian pengurasan yang dilakukan tiap tahun. Kemudian pengujian hasil efluen tiap 6 bulan. Kemudian item-item ini yang bisa minimal ada di dalam Bapak Ibu membuat menghitung biaya operasional dan pemeliharaan sehingga bisa diperkirakan tiap bulan itu tiap rumah tangga iurannya berapa gitu. Jadi ini mungkin bisa salah satu hal yang Bapak Ibu nanti bantu KPP untuk menghitung iuran per rumah tangga misalnya per minggu atau per bulan ya, itu kesepakatan KPP-nya ya dengan penerima manfaatnya. Kemudian ini untuk sistem MCK kurang lebih 250 jiwa. Ini bisa juga menjadi salah satu item yang bisa Bapak Ibu hitung untuk operator penjaga, kemudian disesuaikan dengan UMR di tempat Bapak Ibu, kemudian listriknya berapa watt, itu juga bisa dihitung, kemudian menguras IPAL per 2 tahun, peralatan untuk membersihkan di dalam mengoperasikan MCK, itu juga perlu disediakan karena tentunya penjaga itu juga mempunyai tugas rutin untuk membersihkan bilik-bilik kamar mandi tersebut, kemudian memperbaiki pompa dan lain-lain. Jadi paling tidak minimal item ini perlu dihitung, mungkin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan operasional dan pemeliharaan SPAL DT. Mungkin Bapak Ibu bisa sudah selesai yang ininya penjelasannya. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu TFL, kami persilakan. Ini mohon maaf, ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 9.45. 9.45, oke. 9.45, jadi kita punya waktu masih kurang lebih ini Bapak Ibu 45 menit ya. 45 menit untuk sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada Bu, di chat Bu. Bagaimana cara bau yang timbul dari IPAL dari Anung Jawa Tengah? Oh iya, ini kita langsung ini ya, langsung oke. Pak Anung dari Jawa Tengah, sebenarnya gini, kalau misalnya bau dari air limbah yang air limbah domestik ya, air limbah domestik yang diolah itu memang baunya tuh untuk meminimalisir dari bau itu kita bisa buat ini Pak kayak sekam atau karbon untuk meminimalkan baunya yang keluar. Tapi memang maksud saya gini, memang IPAL yang dibangun bisa jadi berada di dekat permukiman warga. Misalnya di jalan atau dibangun di dekat permukiman warga. Betul Pak, kadang-kadang tidak muncul semeriwing bau, bau yang khas ya, bau yang khas dari pengolahan air limbah domestik. Saya sih kalau misalnya IPAL-nya bisa berjalan dengan baik, artinya di situ anaerobic filternya itu berjalan dengan baik, itu baunya betul ada bau Pak, tapi tidak menyengat seperti itu. Kalau untuk membuat bahwa bau itu betul-betul tidak ada, itu memang agak sulit ya.
agak sulit karena memang di sini air limbah yang kita olah dan akan dampak daripada pengolahan air limbah itu akan muncul memang bau, Pak. Jika ipalnya itu berfungsi, berjalan, itu baunya tidak ini Pak, tidak terlalu tidak terlalu menyengat yang mengganggu mengganggu lingkungan permukiman di sekitarnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya baunya sudah sampai menyengat, yang tadi itu Pak, apakah ipalnya itu ada indikasi ipalnya itu nggak jalan atau nggak berfungsi? Entah itu bakterinya yang bakterinya yang ada di dalam ipal itu tidak berkembang dengan baik sehingga ipalnya dia tidak berfungsi, atau mungkin ada bukan air limbah domestik yang masuk sehingga menyebabkan yaitu kinerja ipalnya jadi menurun dan menjadi bau. Kalau ipalnya baik dan air limbah yang masuk memang air limbah, baunya menurut saya itu tidak terlalu menyengat yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Ya kayak misalnya kita fan dari ini aja Pak, fan dari tangki septik di rumah kita itu kan sebenarnya ada bau sih semeriwing gitu, tapi tidak terlalu mengganggu sampai tidak mengganggu ini aja aktivitas atau sampai membuat orang muntah atau seperti itu. Jadi jika memang dia menimbulkan bau yang menyengat, itu bisa menjadi indikator ada sesuatu yang terjadi di ipalnya. Kita cek di sumbernya, apakah ada yang memasukkan hal lain, misalnya melalui manhole atau ya nggak tahu kalau dari rumah-rumah tangga, apakah ada yang membuang limbah selain limbah domestik. Seperti itu, karena yang kita olah, yang kita rancang ipalnya adalah untuk mengolah air limbah domestik. Jadi itu jika memang kejadian menimbulkan bau yang menyengat, mungkin kita bisa menyampaikan bahwa sesuatu kemungkinan terjadi di sumbernya, di ipalnya, bukan di ipal, iya betul, di ipalnya itu bakterinya yang nggak tumbuh, atau ipalnya tuh yang diolah tuh bukan air limbahnya yang diolah tuh bukan air limbah domestik, bisa jadi yang lain, misalnya minyak atau oli yang dimasukkan, atau sesuatu hal yang bukan air limbah domestik kayak gitu. Oke, untuk Bapak Anung Jawa Tengah, apakah ada tanggapan? Sudah jelas ya Pak? Atau ya sudah? Ini ya. Suara Bang? Suara. Sudah jelas ya Pak, karena dijelaskan. Tolong di-unmute Pak Anungnya Pak. Udah. Jadi dari penyampaian Ibu tadi, Ibu narasumber, bahwasanya penyebab adanya bau itu disebabkan karena dua, yaitu kan yang pertama faktor bakteri yang tidak tumbuh, yang kedua limbah yang diipal itu bukan limbah domestik, seperti itu ya Bu? Iya, bisa jadi. Dan juga kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu dari Bapak Yudo, Jawa Tengah. Untuk pertanyaannya, biaya penyusutan apa tidak dimasukkan ke dalam tarif iuran? Kalau memang dimasukkan, bagaimana proses menghitungnya, Bu? Ya. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Jadi sebenarnya penyusutan untuk kalau menggunakan kalau penyusutan bangunan gini. Kalau yang bangunan itu kan tentu memang sudah di ini ya Pak, Bapak Ibu, sudah dirancang untuk waktu masa bangunannya bisa 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Mungkin yang perlu menjadi biaya penyusutan itu biasanya itu mesin. Misalnya di situ Bapak Ibu menggunakan pompa.
Nah, pompa itu biasanya memang ada penyusutannya cukup cepat gitu. Bisa penyusutan pompa kurang lebih 5% per tahun itu bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang di sini sebentar. Di sini tidak ya ini kalau SPAL-DT kan kita lebih banyak ini ya Bapak Ibu ya dilakukan secara gravitasi. Di sini memang ada perbaikan pompa untuk yang jadi gini, kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ada menggunakan pompa, pompa artinya di dalam jaringan itu ada ada pompa untuk menaikkan air limbah ke mana? Ke ipalnya, itu memang perlu dihitung Bapak Ibu. Misalnya pompa harganya misalnya berapa? Pompa untuk menaikkan itu kan kayak pompa submersible ya Pak. Submersible itu kan kurang lebih misalnya 5 juta. Memang betul Pak, Bapak berarti di dalam tahun pertama itu sudah memasukkan biaya penyusutan dari pompa itu. Misalnya dia biaya penyusutannya 1 atau 2% per tahun dengan umur pompa misalnya 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu dari harga 5 juta itu kita bikin penyusutannya Pak. Misalnya per tahunnya dia penyusutannya 2% daripada biaya harga pompa kayak gitu. Jadi atau gini aja Pak, misalnya 5 juta dengan lifetime dari pompa itu 5 tahun, Bapak dibagi ini aja, dibagi dalam 5 tahun itu biaya penyusutannya aja Pak, sehingga nanti pada tahun kelima Bapak perlu membeli pompa baru. Kayak gitu, misalnya 5 juta harga pompa, kemudian umur pompanya itu 5 tahun, jadi per tahun itu dia biaya penyusutannya 1 juta. Jadi 1 juta itu dimasukkan ke dalam perhitungan biaya operasional, sehingga nanti pada tahun kelima Bapak sudah bisa membeli pompa baru lagi. Seperti itu. Memang ini sesuai dengan kondisi masing-masing sih, kondisi masing-masing apakah di lokasi tersebut, di site tersebut ada pompanya. Karena kalau bangunan itu Pak, itu kan biasanya dirancang itu untuk 10 atau lebih dari 10 tahun kan. Dan itu saat ini bangunan yang dibangun itu sebentar, kalau misalnya swasta Pak, dia harus memang karena dia menginvestasikan bangunan itu ke ada uang yang dia keluarkan untuk bangunan itu. Memang betul Pak, pasti bangunan itu dihitung. Itu misalnya bangunan 10 tahun, kita harus menghitung biaya penyusutannya berapa per tahun, sehingga nanti pada tahun terakhir dia bisa membangun bangunan baru lagi dengan investasi yang sama. Nah, tapi kan sekarang kalau untuk Sanimas ini karena tidak ada biaya investasi dari masyarakat untuk membangun IPAL, dan tentunya kalau biaya penyusutan bangunan kita masukkan ke dalam iuran itu sangat membebani, sehingga nggak usah, kalau untuk bangunan nggak usah dimasukin Pak. Mendingan yang ini aja, yang penyusutannya bisa dihitung berupa mesin. Kalau mesin dan tentunya pompa ini misalnya ya, ada pompa ini dibutuhkan di dalam kelanjutan daripada SPAL-DT, sehingga nanti apabila umur pompanya sudah habis, butuh sejumlah dana untuk membeli pompa yang baru, sehingga bisa Bapak Ibu dimasukkan biaya penyusutan pompa. Jadi ketika lifetime daripada pompa itu sudah selesai, KPP masih memiliki dana untuk membeli pompa yang baru. Biasanya sih mesin-mesin sih Pak, kalau bangunan nggak usah dihitung lah, itu nanti malah membebani masyarakat. Kalau ini bangunan, terus misalnya perpipaan. Kalau perpipaan ini kan di sini ada ini ya, perbaikan sebentar. Kalau perpipaan di SPAL-DT. Nah, jaringan pipa utama ini operator inspeksi, pengurasan setiap 1 tahun, pengujian, lain-lain, perbaikan pipa, bak kontrol,
IPAL dengan asumsi perbaikan itu 40 meter per 2 tahun. Ini sudah dimasukkan sih di dalam ininya Pak, di dalam item yang bisa yang bisa dihitung jika ada sesuatu hal yang terjadi ya, pipa misalnya patah, kita bisa mengambil dari sini Pak, dari cadangan uang dari iuran. Ini sudah dihitung. Betul Pak yang tadi Bapak tanyakan terkait dengan penyusutan, mungkin kalau di tempat Bapak ada berupa mesin-mesin itu bisa dihitung Pak untuk biaya penyusutannya. Oke, untuk Pak Yudo gimana? Apakah masih kurang paham atau seperti apa? Kalau seandainya kurang paham bisa disampaikan langsung Pak biar kita terjadi diskusi interaktif di sini. Ayo Pak, silakan. Silakan Pak Yudo, Jawa Tengah. Cukup Pak informasinya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Yudo. Terima kasih Pak Yudo. Siap, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, cek dong bawah. Pak Juprianto ya. Nah, Pak Juprianto, saya izin baca ya Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Juprianto, Jawa Tengah. Perencanaan dari KPP akan outlet IPAL untuk kolam lele atau nila. Bagaimana tingkat keamanan kalau ikan tersebut untuk konsumsi? Ya. Terima kasih Pak Jupri ya. Juprianto. Ya. Pak, sesuai dengan ini ya, Permen LH nomor P68 2016 itu BOD yang keluar dari IPAL itu 30 mg per liter. Jadi selama atau sepanjang kita bisa memastikan bahwa air limbah yang efluen yang keluar dari IPAL tersebut bisa memenuhi baku mutu air limbah domestik, itu sebenarnya nggak masalah Pak, nggak masalah. Misalnya ada rencana dari KPP untuk memelihara gitu ya ikan lele atau ikan nila ya. Nila Bu. Iya. Dan yang kita harus pastikan bahwa memang air limbah yang diolah itu adalah air limbah domestik. Karena Pak, jika ada air limbah yang lain, misalnya mengandung logam berat, itu yang kita tidak bisa pastikan Pak, gitu. Jadi misalnya ada kayak logam berat itu kan misalnya ada ini merkuri. Nah, sepanjang kita memastikan karena yang kita ini Pak, yang tadi ada uji efluen, itu uji efluen kan terhadap parameter yang untuk mengolah air limbah domestik, gitu. Parameter yang kurang lebih ada 6 parameter tuh Pak yang di Permen LH nomor P68 tahun 2016 itu. Jadi itu pasti yang kita bawa ke lab untuk diperiksa. Ketika ada air limbah lain selain air limbah domestik yang mungkin mengandung logam berat, itu yang kita harus susah Pak, harus betul-betul pastiin bahwa memang yang diolah di IPAL itu air limbah domestik. Karena kalau mengandung logam berat itu kadang-kadang tidak bisa ini Pak, masih terlarutkan di dalam air efluen yang keluar, yang bisa saja nanti dikonsumsi oleh peliharaan itu, yang ya pada akhirnya rantai makanannya ke manusia ya. Iya. Jadi betul Pak, jadi kayak misalnya kita harus mastiin bahwa air limbahnya itu air limbah domestik yang masuk ke sistem SPAL-DT kita. Ketika itu sudah sesuai efluennya sesuai dengan peraturan, nggak masalah Pak. Seperti itu. Oke, untuk kepada Bapak Juprianto Jawa Tengah, apakah masih ada yang kurang paham? Terima kasih tanggapannya. Untuk tadinya di uji lab itu
PUB-nya kurang memenuhi syarat, solusi gimana yang harus kami lakukan? Misalnya lebih dari 30 ya? Ya, artinya seperti itu. Solusi untuk menormalkan PUB tersebut. Berarti ini Pak, sebentar. Kalau misalnya kan gini ya, pada saat kita merancang sistem ini, kita pasti memperkirakan BOD yang inlet ya, BOD yang masuk dari air limbah berapa. Kita memperkirakan mau 150 atau mau 200 mg per liter, itu kita kan perkirain tuh pada waktu itu. Kemudian kita kan mendesain IPAL-nya seperti apa sih supaya bisa effluentnya keluar 30. Nah, ketika 30 ini tidak bisa terpenuhi, berarti ya itu kembali lagi Pak, kuncinya ada di bakteri yang kita pelihara ini di IPAL. Apakah ada sesuatu? Misalnya karena ini masih bakteri ini ya, bakteri anaerobik. Bakteri anaerobik itu maksudnya kita harus membuat kondisi lingkungan dari bakteri ini itu harus dengan dengan karakteristik dia bisa hidup gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada biofilter di dalam anaerobic filter itu, mungkin bisa jadi luas permukaan filternya itu yang kurang Pak, sehingga bakteri yang hidup di situ nggak terlalu banyak, nggak cukup untuk menguraikan air limbah yang masuk ke dalam IPAL. Jadi bisa jadi kita mungkin memodifikasi medianya Pak, media tempat si bakterinya itu hidup. Bisa macam-macam ya, bisa memperluas medianya. Iya betul, sehingga bakterinya lebih giat lagi untuk menguraikan air limbah domestik kayak gitu. Jadi artinya gini Bapak Ibu, kalau misalnya KPP-nya betul Pak, kalau boleh setelah ini berfungsi gitu ya, aktif, KPP-nya ini bisa secara rutin memonitor effluent yang keluar dari IPAL tersebut, sehingga kita mempunyai metode yang bisa kita trial gitu kan. Ini awal dia berfungsi memang kita pasti trial nih, segini effluent yang keluar udah memenuhi belum, kalau belum berarti kita modif lagi filternya, sehingga bisa menemukan suatu perhitungan metode yang pas, sehingga IPAL itu bisa berfungsi gitu. Jadi ketika effluentnya memang belum memenuhi standar baku mutu, tentunya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di IPAL-nya, terutama sih di IPAL-nya, karena yang otaknya itu ada di IPAL untuk menguraikan si SPAL DT-nya itu, menguraikan air limbah domestik maksudnya. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Juprianto atas pertanyaan. Dari penjelasan Ibu narasumber kita, bahwasanya penyampaian beliau itu udah sangat informatif dalam menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, selanjutnya next pertanyaan ya Bu. Dari Ibu Zahratul, Jawa Tengah, bisakah endapan IPAL nantinya dimanfaatkan untuk bahan pupuk? Ibu Zahratul, Bu. Bu Zahratul, makasih untuk pertanyaannya. Memang sampai dengan saat ini, Bu, untuk lumpur dari hasil pengolahan itu belum direkomendasikan untuk digunakan pupuk dalam arti untuk tanaman ini ya, tanaman produk-produk untuk ini Bu, untuk konsumsi. Jadi kayak misalnya untuk tanaman hias dan sebagainya itu mungkin bisa dipakai sebagai ini ya, stabilizer tanah gitu. Tapi apabila itu digunakan untuk tanaman cabai, sawi, betul gitu ya, Bu? Tanaman yang untuk dikonsumsi itu belum ada aturan yang menegaskan itu bisa digunakan atau tidak, kayak gitu.
sebenarnya kan kalau lumpur dari IPAL ini masih ini Bu harus kita sedot, kemudian kita kan diolah lagi di IPLT Bu, instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi memang harusnya akhirnya itu pengolahan ini tidak sampai di ya kalau apa namanya cairannya, limbah cairannya itu kan kalau sudah memenuhi standar kita bisa bisa aman dibuang ke badan air. Tetapi kalau endapan kayak lumpur-lumpur itu ini Bu setelah disedot tadi yang salah satu pemeliharanya itu disedot dan diolah lagi ke IPLT, dibawa ke IPLT. Nah sebenarnya finalnya itu di IPLT Bu, untuk yang padatan ya, yang padatan. Jadi memang mohon juga disampaikan kepada KPP itu penyedotan bukan menyedot kemudian membuang di sembarang tempat, tetapi diolah kembali di instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Nah lumpur yang ada di IPLT itu biasanya yaitu Bu dapat dipakai tetapi untuk tanaman-tanaman yang bukan untuk konsumsi. Ya, non pangan ya Bu. Ya, non pangan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Zahratul Atia atas pertanyaannya. Bahwasanya belum ada regulasi yang mengatur terkait itu. Jadi dari masukan dari Ibu untuk non pangan itu boleh, tapi kalau untuk tanaman yang itu kita konsumsi, bahwasanya itu tidak direkomendasikan dan jangan dulu ya Bu. Iya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Anung Jawa Tengah. Bagaimana cara mengukur atau mengetahui kinerja bakteri pada IPAL sudah optimal atau belum? Jadi ini sebenarnya ini Pak, Bapak harus mengetahui BOD inlet dan BOD outlet sehingga Bapak bisa tahu berapa persen penurunannya. Disitulah kinerjanya IPAL. Kinerja IPAL itu kan sebagai untuk mudahnya itu aja persentase penurunan penurunan BOD di inlet dan outlet. Di situ kita bisa tahu kinerjanya IPAL yang artinya di situ kinerjanya bakteri lah. Kayak gitu. Jadi ya Bapak harus mengambil sampling air di inlet dan sampling air di outlet, kemudian kita bawa ke lab, kita lihat, kita hitung ininya penurunannya berapa. Jadi kita tahu persentase kinerjanya IPAL. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Apakah ada tanggapan Pak? Sudah jelas. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Sudarwanto dari Blora. Apakah sistem pengolahan IPAL komunal atau Spalditi sudah secara sempurna sudah dapat mengolah limbah tanpa dukungan prebiotik yang harus dimasukkan ke bak IPAL untuk mengolah air limbah yang masuk ke bak penampungan IPAL? Terima kasih. Apakah sistem pengolahan IPAL sudah secara sempurna sudah dapat mengolah limbah tanpa dukungan probiotik? Iya. Seeding bakteri. Seeding. Iya. Jadi Pak Sudarwanto ya. Pak Sudarwanto, terima kasih untuk ininya. Di gue ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Sebenarnya gini Pak. Ini memang kuncinya gini aja, kita kan merancang ya, kembali lagi pada saat kita merancang IPAL, itu kan kita merancang berapa BOD yang masuk, berapa BOD yang harus diolah melalui IPAL tersebut. Dan sehingga paling tidak minimal unit yang ada di dalam IPAL yang kita rancang itu sebenarnya sudah mengolah air limbah yang masuk dan sesuai dengan effluent yang kita inginkan keluar. Jadi kayak misalnya Bapak pada saat mendesain, kita merancang BOD yang masuk itu tadi misalnya 150 mg per liter. Kemudian outputnya kita inginnya kan harusnya paling tidak memenuhi effluent aturan kan 30 mg. Nah seperti bagaimana untuk menurunkan BOD menjadi 30 mg itu yang kita buat di dalam IPAL-nya kan kita rancang. Kita rancang IPAL-nya harus seperti ini.
Nah, harusnya kalau dia sesuai dengan desain kita, itu paling tidak bisa memenuhi standar effluent yang bisa dibuang. Jadi kalau misalnya Bapak sampaikan secara sempurna mengolah, ya kita harus yakin dulu nih waktu kita mendesain itu seperti apa, Pak. Karena ya kasarnya kita kan yang merancang itu IPAL. Kita harus memastikan bahwa air limbah yang masuk itu diolah dan bisa memenuhi effluent yang kita inginkan, seperti itu. Jika di dalam pelaksanaannya ternyata tidak memenuhi, itu bukan berarti tidak sempurna, Pak. Tetapi ya itu tadi mungkin yang tadi seperti kami jelaskan sebelumnya, ada sesuatu yang terjadi yang perlu kita kadang gini, Pak, kita ini kan sangat berharap dengan mikroorganisme yang menguraikan ya air limbah tersebut. Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup, gitu. Yang kita perlu mengkondisikan si mikroorganisme ini supaya dia bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau misalnya ada probiotik, itu mungkin di awal, Pak, di awal pada saat seeding IPAL. Jadi air limbahnya masih sedikit misalnya. Jadi kan pada awal-awal IPAL berfungsi, itu kan bakteri yang tumbuh di dalam anaerobic filter itu, IPAL itu kan masih belum optimal gitu. Jadi kalau misalnya Bapak lihat kalau siklus hidup mikroorganisme itu kan ada dia mulai tahap tumbuhnya itu masih sedikit hingga dia puncaknya aklimatisasi, dia naik. Nah, disitulah dia fungsinya dia berfungsi optimal. Nah, kalau misalnya mau di awal, Pak, jadi IPAL baru berfungsi, itu seedingnya bisa kita ambil dari ini, Pak. Misalnya lumpur dari tangki septik atau lumpur dari IPLT yang bisa mendorong bakteri yang tumbuh di bagian anaerobic filter ini bisa tumbuh semakin cepat, seperti itu. Tapi ketika memang dia sudah optimal, kita sudah nggak perlu lagi, Pak, memberikan seeding itu. Jadi dia udah bekerja secara alami saja sesuai dengan air limbah yang masuk. Nanti dia akan bekerja secara alami saja sesuai dengan ini. Ada sinyal, Om? Iya, lagi di. Oke. Di situ ya, Pak. Pindah monitor. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Bagaimana untuk Pak Sudarwanto? Atau masih ada yang kurang jelas atau seperti apa? Kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan langsung ya, Pak. Baik, Bu, terima kasih. Ini maksud kami tadi saya sampaikan probiotik itu kan minimal hasil dari lumpur atau endapan itu kan tadi disedot terus diolah lagi. Nah, dengan adanya dukungan probiotik termasuk juga air limbahnya. Mohon maaf, Pak, putus-putus. Di sananya ya? Iya. Sinyal di sananya jelek. Ini karena bikin pemakaiannya bilang. Oh. Mohon maaf, Pak, bisa diulang, Pak? Halo. Iya, Pak. Putus-putus. Internetnya. Iya, Pak. Ya. Bisa silakan, Pak, dilanjutkan, Pak. Silakan. Oke, ya.
maksud saya tadi kan terkait probiotik. Maksud saya dengan ada penambahan probiotik itu istilahnya mengantisipasi jika sistem pengolahan itu kan baik lumpur yang terendam maupun air yang nanti keluar itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk ada salah satu kemarin saya sempat dibanding itu kebetulan ada program Tanimas yang program BAK di salah satu di Blora juga itu dipergunakan untuk apa airnya itu langsung disedot di sawah, jadi untuk tanaman padi ternyata kan cukup bagus. Nah dengan adanya tadi Ibu menyampaikan karena belum ada rekomendasi beda dengan yang kalau digunakan untuk ikan. Kalau ikan kan dimakan oleh ikan, kalau ikannya hidup berarti air itu masih bagus. Kalau misalnya dimasukkan kolam ternyata airnya apa ikannya terkapar terus mati, berarti kan itu masih ada limbah yang mungkin dalam tanda kutip belum layak untuk pemeliharaan ikan. Kalau tanaman kan masih ada proses tumbuh, ada penyerbukan, ada yang lainnya masih cukup lama. Saya pikir kan nggak masalah kan itu. Kebetulan saya juga sarjana pertanian itu kan mengolah kotoran sapi itu, termasuk air kencing juga itu saya fermentasi dalam proses waktu tertentu dan itu saya gunakan untuk tanaman cukup bagus kan begitu. Apakah ini kan juga nanti menjadi alternatif juga mungkin dari nanti pengembangan KPP, jadi air itu pun mungkin kalau lokasi banyak dekat persawahan bisa dimanfaatkan untuk sarana pertanian gitu. Mungkin itu Bu, matur Bu. Iya, makasih Pak. Tadi pertanyaan ibunya tuh karena ininya Pak lumpurnya, bukan effluentnya ya. Tadi kalau nggak salah yang Bapak tadi jelaskan terkait airnya kan, yang effluentnya itu. Memang tadi ada pertanyaan terkait ada rencana kolam. Tadi yang Ibu sebelumnya yang nanyakan itu memang terkait dengan lumpurnya Pak. Kalau lumpur memang secara aturan itu belum ada yang apa namanya menyatakan lumpurnya itu lumpur dari pengolahan limbah ya. Limbah domestik itu bisa digunakan untuk apa pupuk. Tapi kalau misalnya tadi Bapak sampaikan untuk effluent itu ya bisa aja karena di dalam apa ya effluent kalau misalnya sesuai standar, apalagi kalau BOD Pak, BOD itu ya cukup ini ya Pak ya sebenarnya kalau sudah sesuai dengan standar baku mutu bisa digunakan, dimanfaatkan gitu ya effluentnya itu untuk apa ya misalnya untuk tanaman yang tadi Bapak sampaikan. Tetapi ketika ditanyakan terkait dengan lumpur itu belum ada. Maksud saya menyampaikan ini secara regulasi gitu. Secara regulasinya belum ada. Nah, terus tadi mohon maaf Pak, yang tadi Bapak sampaikan yang probiotik itu gimana Pak? Sudah ini Pak? Itu tadi maksudnya Bapak pada saat ini ya, pada saat penyedotan gitu ya, penyedotan lumpur. Pada saat penyedotan lumpur ya biasanya memang kan pada saat menyedot lumpur kan nggak lumpur seipalnya itu kan nggak sampai habis, memang ditinggalkan sebagian lumpur di dalam bak supaya kita tidak masih ada mikroorganisme yang tertinggal di dalam ipal itu yang memang dia fungsinya untuk ini mengolah air limbah. Jadi memang mungkin juga perlu hal yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu KPP itu pada saat disedot lumpur tinjanya jangan lumpur tinjanya seluruh kompartemennya dihabiskan gitu loh. Tetap harus ada yang tertinggal. Gitu sih. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Pak atas pertanyaan sekaligus diskusinya. Sehingga kedepannya sih teman-teman peserta TFL yang lain bisa apabila ada masalah yang sama bisa mengikuti hasil jalan dari diskusi tersebut. Selanjutnya pertanyaan, yang mau bertanya silakan bertanya langsung. Ada waktu kurang lebih 10 menit lagi
Silakan. Yang mau bertanya, silakan bertanya langsung. Dari tadi daerah Jawa Tengah, mungkin yang dari Jogja ataupun DKI, silakan bertanya apabila ada kendala ataupun yang kurang jelas dari pemaparan ibu narasumber kita. Silakan, Bang. Pak, bisa ditampilkan Zoom chatnya, Pak? Siapa tahu masih ada pertanyaan di chat. Pertanyaan di chat. Bagaimana cara menghitung kebutuhan media filter? Silakan. Yang bertanya langsung silakan. Bapak siapa, Pak? Ya, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana cara menghitung kebutuhan media filter atau Atas kiri. dari ada SPAL-DT? Bagaimana cara menghitung apa Media filter. Silakan diulangi, Pak. materi desain ya Pak? Iya. Boleh, Pak. Silakan diulangi pertanyaannya, Pak. ETF apa? Rencana dari PG. Oh, yang satu ya. Bang, Zoom chat, Bang. Tolong, Bang, dibaca, Bang. Bagaimana cara menghitung kebutuhan media filter atau rumah bakteri pada SPR-LDT? SPAL-DT. Iya. Ini pertanyaan Bapak siapa, Pak? Bapak Joko. Pak Joko. Kartiko. Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi. Pak Joko, sebenarnya ini memang pertanyaannya mungkin pada saat itu ya Pak ya, sesi apa? Rencana teknik rinci DED. Waktu di DED ini kita sudah ada mohon maaf Pak, ada pertanyaan yang kira-kira menyangkut dengan operasi dan pemeliharaan Pak. Ya sebenarnya itu ada berhubungan dengan operasi pemeliharaan. Mungkin kalau seperti itu memang harus dievaluasi Pak. Jika efluennya itu tidak memenuhi standar atau melebihi yang sesuai yang kita rencanakan, itu tentunya perlu kita kita perlu recheck kembali. Jadi kayak itu tadi Pak, apakah memang jadi gini, pada saat kita merancang itu kembali mungkin kami sudah sampaikan tadi, pada saat kita merancang tentu kita membuat ini ya Pak ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika BOD efluen tadi yang BOD pada efluen tadi tidak keluar sesuai yang kita rancangkan, itu berarti ada sesuatu yang terjadi di hulu gitu, mau itu di penerima manfaat, artinya ada air limbah yang masuk air limbah yang masuk tidak di luar, bisa jadi di luar air limbah domestik. Kemudian ini Pak apakah operasi dan pemeliharaan yang dilakukan mulai dari penerima manfaat ataupun mulai dari kemudian di subsistem pengumpulan itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP kayak gitu. Jadi kita tidak perlu harus ini Pak mengotak-atik IPAL-nya, kita evaluasi aja dulu Pak. Kita monitoring, kita evaluasi apakah ada hal yang terjadi di hulu, di penerima manfaat, SOP-nya berjalan dengan baik apa tidak, bisa grease trap-nya dibersihkan secara rutin kayak tadi kan 3 hari sekali. Kemudian di subsistem pengumpulannya
di apa namanya di ipalnya, di manhole-nya itu memang dibersihkan secara rutin atau tidak. Jangan-jangan tuh masalahnya pada saat pemeliharaan atau operasional di hulunya itu tidak dilakukan sehingga menyebabkan air limbah atau ipal yang air limbah yang masuk sampai ke ipal itu banyak sekali yang lolos gitu ya, yang tidak dilakukan di hulu sehingga di ipalnya yang bebannya itu tinggi gitu. Jadi mungkin saran saya sih kalau misalnya itu kerap kali terjadi Pak, kita evaluasi aja dulu, lihat apakah memang SOP-nya itu berjalan dengan sudah dilakukan dengan benar apa enggak kayak gitu. Berarti Bu, kalau udah masuk evaluasi itu masuk ke aspek pengaturan ya Bu? Aspek pengaturan dari penjelasan atau pemaparan yang Ibu mau bahas tadi. Kalau apa? Jadi kalau untuk monitoring tadi udah masuk ke aspek pengaturan dari 5 aspek utama dalam pengolahan sanitasi. Jadi kan makanya para pengurus ya KPP itu kan memang harus selalu mengingatkan gitu ya, penerima manfaat untuk secara rutin mengoperasikan dan memelihara bagian subsistem pelayanan, grease trap terutama, kemudian bak pengumpulnya yang ada di situ ya, itu yang tadi kami jelaskan itu Pak di awal harus rutin dibersihkan dan sebagainya. Kemudian ya di subsistem pengumpulan dan perpipaan juga harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya SOP ini jalan, ya harusnya itu bisa sesuai sih, ipalnya bisa bekerja. Iya. Oh seperti itu. Berarti kalau SOP sesuai, insya Allah hasilnya bakal baik seperti itu ya Bu. Oke. Berhubung waktunya 5 menit lagi, apakah masih ada pertanyaan? Silakan bertanya langsung. Di Zoom chat ada Bang? Ada, silakan Bang. Mohon. Pertanyaan dari Ibu Lutfia Eli Wardani, Jawa Timur. Untuk media filter lebih efektif mana antara sarang tawon dengan botol air mineral? Sama. Sebenarnya kan kalau itu kita lihat dari ininya ya Pak ya, Bu ya, luas permukaannya. Luas permukaan sarang tawon dengan apa tadi, botol mineral Bu. Botol mineral. Nggak boleh brand ya. Itu sebenarnya kan tergantung dengan ini Pak Bu, sebentar dari hasil pengalaman Pak Ibu Lutfia. Ibu Lutfia itu jadi gini kan kita gini ya, contohnya tadi kita influennya kita taruh lah misalnya 150, kita ingin 30 nih gitu kan, berarti kan kita 120 mg yang harus kita olah gitu, bukan kita, mikroorganismenya olah gitu kan, si ipalnya harus olah. Jadi itu memang ini hitungannya prosentase supaya dengan dengan ipal atau luas permukaan sarang tawon atau botol mineral itu bisa kita hitung. Itu ada di ini, mohon maaf ya. Saya mau nanya ke Pak Baki, waktu RTR juga udah diajarkan ya. Tapi dari hasil pengalaman kemarin yang di lokasi-lokasi Sanimas kita itu dari hasil pengalaman sarang tawon atau ini Pak? Botol air mineral semua Bu. Oh iya. Karena kita lebih banyak untuk pemberdayaan masyarakat. Dan reduksi sampah. Oke. Ini mohon maaf ya Pak, ini di dekat sini ada rekan saya Pak Baki yang pengalaman di Sanimas. Jadi tadi saya nanya ke beliau. Jadi dari pengalaman, dari pengalaman air limbah Sanimas yang ada saat ini umumnya menggunakan filter botol mineral.
sebenarnya itu fungsinya untuk apa gitu? Maksudnya bukan kenapa menggunakan botol mineral? Selain memang itu bisa menjadi medianya mikroorganisme itu tumbuh. Diharapkan ini adanya pemberdayaan masyarakat bisa memanfaatkan sampah-sampah atau limbah domestik limbah rumah tangga, limbah padat rumah tangga untuk dimanfaatkan menjadi satu sarana untuk mengolah air limbah. Dan tentunya juga kita harapkan bisa mengurangi produksi sampah yang ada di sekitar lingkungan daripada Sanimas itu dibangun. Kalau menggunakan sarang tawon, Ibu perlu menyediakan sejumlah dana lagi kan, karena sarang tawon itu kan pabrikan untuk yang juga sebagai media media mikroorganisme itu tumbuh gitu. Jadi mungkin bisa, kalau kami sarankan kalau dengan menggunakan media botol mineral itu bisa memberdayakan masyarakat yang penerima manfaat di sekitar Sanimas tersebut, bisa bergotong royong membuat media filter dari sampah-sampah yang ada di sekitar situ gitu. Karena kalau pilihannya menggunakan sarang tawon itu harus mengeluarkan sejumlah dana, karena sarang tawon itu umumnya pabrikan seperti itu. Kalau efektifnya sih sebenarnya kalau dari pengalaman yang sudah dengan menggunakan botol air mineral tersebut sih BOD-nya akan turun, Bu. BOD-nya tetap akan turun sehingga sebenarnya kita melihat dari efisiensinya aja. Kalau botol mineral kita tidak membutuhkan dana yang besar, tapi kalau menggunakan sarang tawon itu harus mengeluarkan sejumlah dana. 10-15 ya? 10. Oke, terima kasih ya Ibu Lutfia atas pertanyaannya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9.45, jadi diskusi kita akhiri ya untuk materi yang di pagi hari ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Meinar Manurung STMT yang telah menjadi narasumber yang menyampaikan materi yang sangat informatif untuk teman-teman TFL yang ada di wilayah Barat. Jadi harapannya materi tersebut bermanfaat untuk mendukung kinerja dari TFL ke depan dalam menjalankan tugasnya. Sebelum ditutup, kami menginformasikan ulang kepada para peserta agar segera mengisi form evaluasi yang telah dibagikan di Zoom chat yang ada di Zoom meeting kita kali ini. Form evaluasi tersebut berfungsi untuk mengevaluasi materi yang telah disampaikan tadi, apakah sudah masuk belum ke Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini, oh ya, mohon perhatian untuk semua peserta. Sebagai apresiasi, marilah kita beri aplaus kepada Ibu narasumber kita. Setelah ini kita istirahat 15 menit. Selanjutnya kita masuk pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dicabut, Pak. Udah, Bu, udah. Cabut aja, Pak. Ya, Bu. Bu, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak.